kedua studi materi di SMP yang beranggotakan saya sendiri, Laveria Senarita, dan rekan saya, Neng Yuni dan Miss Fatul Hasanah, akan mempresentasikan makalah kami dengan judul Pendalaman Materi Akhlak di SMP, di mana dalam materi kami kali ini akan memuat tentang rendah hati, hemat, sederhana, optimis, ikhtiar, dan tawakal. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang materi rendah hati dan hemat. Rendah hati atau tawadhu merupakan salah satu akhlak terpuji yang artinya menampakkan kerendahan hati kepada orang lain dan tidak bersikap takabur atau sombong. Orang yang tawadhu menyadari bahwa segala kenikmatan yang diperoleh adalah dari Allah, sehingga tidak ada keinginan untuk menyombongkan diri, namun tetap bersyukur dan rendah hati, serta selalu ikhlas dalam beramal soleh. Adapun keutamaan dari perilaku tawadhu diantaranya yaitu: yang pertama, tawadhu merupakan perintah Allah kepada Nabi Muhammad. Tawadhu merupakan sifat yang soleh, seperti yang dijelaskan dalam firman Allah Al-Furqan ayat 63. Tawadhu merupakan jalan menuju surga, dan tawadhu akan mengangkat derajat seseorang, seperti hadis yang diriwayatkan Muslim, yaitu tidaklah seorang tawadhu karena Allah kecuali Allah mengangkat derajatnya. Ciri-ciri orang yang bertawadhu yang pertama yaitu tidak menonjolkan dirinya sendiri, menghormati dan menghargai orang lain, menjunjung tinggi orang yang berstatus sosial lebih rendah atau sederajat, menghormati orang yang berilmu, mau duduk berdampingan dengan orang lain tanpa memandang status sosial, dan tidak malu atau gengsi terhadap apa yang dimiliki atau yang dipakainya. Sedangkan contoh dari perilaku tawadhu itu sendiri yaitu: yang pertama, menghormati orang yang lebih tua atau lebih pandai dari dirinya, menyayangi orang yang lebih muda dari dirinya atau lebih rendah status sosialnya, santun dalam berbicara kepada siapapun, menghargai pendapat dan pembicaraan orang lain, tidak suka disanjung atas kebaikan atau keberhasilan yang dicapai, dan suka menolong orang yang membutuhkan pertolongan. Selanjutnya, materi tentang hemat. Sifat hemat merupakan suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dengan menetapkan prinsip kehati-hatian dan mempertimbangkan kebutuhan yang akan datang. Sikap hemat yang tertanam dalam diri akan membawa ke dalam kebahagiaan dikarenakan terbiasa hidup sederhana. Contoh dari perilaku hemat yaitu menggunakan listrik seperlunya, menggunakan air secukupnya, hemat saat sedang berwudu, mandi, cuci tangan, mencuci pakaian, dan sebagainya, membiasakan diri untuk qanaah atau menerima apa adanya, serta mempertimbangkan apa yang akan dibeli dengan teliti. Selanjutnya saya melanjutkan materi dari Mbak Nila. C. Sederhana. Sederhana adalah kebiasaan atau perilaku sehari-hari yang dilakukan sesuai kebutuhan dan kemampuan serta tidak mencerminkan sikap yang berlebihan atau mengandung unsur kemewahan. Pola hidup sederhana adalah cara berpikir atau sesuatu kebiasaan yang dilakukan sehari-hari secara terus-menerus dengan berdasarkan kebutuhan, dengan pendapatan yang dihasilkan dapat berjalan dengan seimbang. Cara hidup sederhana. 1. Utamakan kebutuhan pokok daripada kebutuhan lain. Maksudnya kebutuhan pokok itu kebutuhan yang dipenuhi, seperti sandang, pangan, papan. Yang kebutuhan lain bisa kebutuhan sekunder dan tersier. Yang kedua, perhitungkan kemampuan keuangan. Seharusnya seberapa banyak uang yang diperoleh dan seberapa banyak yang dikeluarkan saat berbelanja. Yang ketiga, biasakan untuk hemat dan suka menabung. Materi selanjutnya D. Optimis adalah sifat orang yang memiliki harapan positif dalam menghadapi segala hal atau persoalan. Kebalikan dari optimis, pesimis. Orang yang termasuk pesimis ini selalu berpandangan negatif dalam persoalannya. Dalam sikap optimis memicu seseorang menjadi bersemangat dalam menyelesaikan
pekerjaan. Ciri orang perilaku optimis. Seseorang yang bersifat optimis akan tetap semangat menghadapi semua permasalahan. Yang kedua, memiliki harapan yang baik. Yang ketiga, melakukan dengan sepenuh hati. Sekian. Selanjutnya akan dilanjutkan materi dari hari ini. Baiklah, saya akan melanjutkan apa yang disampaikan oleh teman saya tadi. Di sini saya akan menjelaskan tentang ikhtiar. Apa yang dimaksud dengan ikhtiar? Ikhtiar adalah berusaha bersungguh-sungguh dalam mencapai suatu keinginan, harapan, atau cita-cita. Ketika seseorang menginginkan sesuatu, maka ia harus mau berusaha atau berupaya untuk meraihnya. Allah menganjurkan kepada orang yang beriman bahwa mereka wajib berusaha agar mendapatkan hasil sesuai yang diharapkan, seperti yang termaktub dalam Quran Surat An-Najm ayat 39 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa an laisa lil insani illa masa'a, yang artinya dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakan. Nah, dampak positif dari perilaku ikhtiar ini yang pertama, mendapat kemuliaan dari Allah dan terhormat di hadapan sesama manusia karena kesungguhan yang ia miliki. Yang kedua, mampu mengukur dan hemat dalam membelanjakan rezeki dari Allah. Yang ketiga, merasa bangga karena apa yang diinginkannya telah terwujud. Dan yang terakhir, mendapat kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Nah, contoh dari perilaku ikhtiar ini adalah orang yang ingin pandai, dia harus berusaha dengan rajin belajar. Orang yang sedang sakit dan ingin sembuh, maka dia harus berobat. Dan orang yang ingin tetap sehat, maka dia harus rajin berolahraga. Selanjutnya mengenai tawakal. Apa yang dimaksud dengan tawakal? Tawakal menurut bahasa berarti bersandar, berserah diri, atau mewakilkan. Sedangkan menurut istilah, tawakal adalah berserah diri kepada Allah atas hasil usaha setelah berusaha dengan bersungguh-sungguh dan berdoa. Pemahaman tawakal di sini bukan berarti berserah diri secara total kepada Allah, melainkan berserah diri atas usaha yang dilakukan secara maksimal. Misalnya, seorang pelajar belajar setiap hari, ketika ujian datang, dia lebih giat belajar lagi dan berdoa kepada Allah untuk mendapatkan hasil yang memuaskan. Kemudian pelajar tersebut menyerahkan sepenuhnya apapun yang akan Allah tetapkan kepadanya atas usaha yang telah dilakukannya itu. Nah, dampak positif dari perilaku tawakal ini adalah yang pertama, tawakal dapat mewujudkan keimanan yang tinggi dan sikap pasrah kepada Allah. Yang kedua, tawakal dapat memberikan kekuatan lahir batin ketika sedang mengalami suatu masalah. Dan yang ketiga, tawakal dapat memberikan ketenangan jiwa dan selalu merasa dekat dengan Allah. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.